hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, minta tolong di ketua kelas untuk siapkan terlebih dahulu, kemudian dipimpin temannya untuk berdoa. Silakan Yusril. Seluruhnya berdiri siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai pelajaran. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Ada yang belum? Ada. Jadi baik anandaku yang sudah sarapan dari rumahnya ataupun belum sarapan dari rumahnya harus tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari esok maupun hari-hari berikutnya upayakan sarapan dulu sebelum ke sekolah supaya kalian konsentrasi menyimak materi-materi yang akan disampaikan oleh guru kalian ketika kalian sudah datang ke sekolah ya. Jadi sempatkan untuk sarapan terlebih dahulu. Jadi hari ini masih semangat kan? Ini masih jam pagi, jadi harus tetap semangat sampai selesai pembelajaran kalian, sampai selesai di jam terakhir harus tetap semangat. Itu absen satu persatu. Tadi? Hadir Bu. Al-Ghazali? Hadir Bu. Ariza? Andika? Hadir Bu. Febri? Hadir Bu. Aikal? Hadir Bu. Ida? Arli Aspa? Hadir Bu. Marwah? Pada pertemuan sebelumnya siapa yang masih ingat materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Karena banyak yang angkat tangan, Nur Fadila masih ingat? Sebelumnya itu membuat atau menyusun laporan posisi keuangan atau neraca. Apa yang menggunakan bentuk skontrol dan mengapa dia menggunakan bentuk skontrol ini? Ada yang tahu? Aisyah. Dan Skontrol itu perusahaan yang kecil karena lebih sederhana pengerjaannya, sama Terus? menggunakan sedikit akun. Oke, jadi peserta didik mampu menganalisis penyusunan laporan posisi keuangan. Kalau ini kan selesai. Kemudian mampu menyusun laporan arus kas dengan tepat, kreatif, inovatif, serta penuh tanggung jawab. Bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Nah, kemudian kompetensi dasar hari ini ada pada 3.3, yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian 4.3, membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Kemudian indikator pencapaian kompetensi kita hari ini yaitu ada pada 3.3.9, menganalisis penyusunan laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian ada pada 3.3.10, menganalisis penyusunan laporan arus kas. Kemudian ada di 4.3.1, yaitu menyajikan laporan keuangan pada perusahaan jasa dan menyajikannya melalui media lisan dan media tulisan. Sebelumnya karena masih menggunakan model pembelajaran yang sama. Jadi anandaku semua sebentar akan Ibu perkenalkan atau akan Ibu perlihatkan contoh-contoh permasalahan. Kemudian kita akan menyusun permasalahan tersebut ke dalam laporan arus kas. Kemudian anandaku semua diorganisasikan dalam kelompok seperti sekarang ini karena kalian sudah dibentuk kelompoknya. Nah, seperti yang kalian sudah baca di bahan ajar kalian, laporan arus kas itu adalah laporan yang akan menyajikan sebuah informasi akuntansi pada satu periode. Tapi di laporan arus kas ini akan menunjukkan sebuah aktivitas dari kas tersebut. Nah, aktivitas kas ini bisa aktivitasnya termasuk juga aktivitas di dalam ketika memperoleh pendapatan. Kemudian ada juga aktivitas dalam pembayaran beban usaha. Kemudian ada penerimaan piutang. Ya, kita masuk di contoh permasalahan. Jadi contoh permasalahan yang Ibu ambil ini berkaitan dengan bengkel Irwan yang ada di Jalan Barunggung ini. Ada bengkel kalau kita keluar dari sini yang dekat dari butik itu. Nah, jadi bengkel Irwan pendanaan tadi ada
aktivitas, maka tinggal pindahkan juga aktivitas pendanaan ini. Tapi lihat, sesuaikannya itu ada 5.500.000. Nah, kemudian untuk melihat apakah laporan arus kas kita ini sudah betul atau tidak, maka lihat di hasil akhirnya. Ada yang mau ditanyakan? Aisyah, silakan dia. Bagaimana cara perusahaan tersebut menjaga arus kas dalam jangka panjang? Jangka waktu yang panjang. Nah, suatu perusahaan merupakan sebuah kegiatan yang di dalamnya mengejar sebuah laba atau mengejar sebuah keuntungan. Tentunya suatu perusahaan itu di dalam kegiatannya selalu berinovasi, selalu membuat kegiatan-kegiatan yang bagaimana agar nantinya perusahaannya itu bertahan lama dan tidak gulung tikar. Nah, agar perusahaan itu tetap terjaga, agar perusahaan tersebut itu tetap memperoleh keuntungan secara terus-menerus, ya perusahaan tersebut harus membuat inovasi-inovasi terbaru. Kemudian meyakinkan selalu konsumennya dengan cara memberikan pelayanan-pelayanan yang baik kepada konsumennya agar tidak lari ke tempat yang lain. Dengan cara seperti itu, ya perusahaan bisa menjaga terus perusahaannya agar lama dalam pendiriannya, agar sebesar 1 juta. Langsung saja kita jumlahkan, berarti ini mengurangi ya. Ini minus 1 juta, berarti arus kas dari aktivitas investasi ini jadi berkurang diperhatikan atau positif mengurangi minusnya sebesar 1 kapan juta. diberikan tanda Selanjutnya yang negatif, ketiga yaitu kapan arus kas diberikan dari tanda aktivitas positif. pendanaan. Apa saja, kita buka kembali buku besar akun kas yang tadi. Kalau ada yang kurang, silakan ditanyakan. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi hasil pekerjaan kalian semua. Nah, jadi untuk presentasi ini akan dipresentasikan dulu oleh kelompok 6 ya. Nah, kelompok 6 silahkan naik untuk mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompoknya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama itu saya akan mempresentasikan hasilnya. Kelompok saya mengenai hasil dari laporan arus kas usaha Cahaya Ari periode Februari 2022, yaitu pada arus kas dari dan kemudian pembayaran macam-macam beban berkurang sebesar 2.250.000 dan kemudian kita menjumlahnya dan hasil yang saya dapat itu sebesar 35.600.000. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu aktivitas apa saja yang masuk di laporan arus kas? Yang tadi ada di sini, aktivitas pendanaan itu terdiri atas satu, penambahan modal, yang kedua investasi awal, yang ketiga peminjaman atau pelunasan utang bank, dan serta prime. Bagaimana? Untuk kelompok 6 kita berikan aplaus dulu karena sudah untuk melihat apakah kalian sudah mampu mengerjakan secara baik laporan arus kas. Ibu sediakan di sini tugas evaluasi untuk Anandaku semua kerjakan. Dikerjakan secara mandiri, dikerjakan secara sendiri-sendiri supaya kalian tahu kemampuan kalian dalam menyusun laporan arus kas ini. Silakan dikerjakan soal evaluasi di depan. Kerjakan secara mandiri. Soalnya di depan silakan dicatat. Nah, buat di buku besarnya ya. Kalian kan sudah semua. Ini di Ministry. Indah sudah. Siapa lagi? Ini cantik. Udah paham kan? Oke, 54 juta 700. Oke, sudah sama nilainya. Aspa. Untuk hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Siapa bisa? Oke, yang tadi belum sama sekali menjawab ya atau bicara. Nadia, silahkan. Berdiri Nadia. Kesimpulannya yaitu laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode akuntansi. Laporan akan menunjukkan bagaimana aktivitas kas selama periode akuntansi. Aktivitas kas terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Oke, berikan aplaus dulu. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini sangat sederhana sekali. Berkaitan dengan laporan yang kita buat adalah laporan arus kas, di mana laporan ini akan melihat pengeluaran dan pemasukan kas. Di mana untuk laporan arus kas ini terdiri dari 3 aktivitas, mulai dari operasi, kemudian investasi dan pendanaan. Oke. Evaluasi kalian sudah juga kerjakan dengan sangat baik. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita sudah menyelesaikan laporan keuangan. Untuk selanjutnya ini kita akan masuk ke laporan jurnal penuntut. Jadi untuk jurnal penuntut ini terpisah dari laporan keuangan yang tadi. Kalau kita sudah menyelesaikan laporan keuangannya, selanjutnya kita akan tutup laporan ini. Nah, kita akan menyelesaikan materi ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk hari
oleh guru kalian ketika kalian sudah datang ke sekolah ya. Jadi sempatkan untuk sarapan terlebih dahulu. Jadi hari ini masih semangat kan?